suka isi hati. Katong lanjut party, lampu kasih mati. Woi. Nah, teman-teman, kalian ada yang tahu nggak sih tentang Raden Saleh Syarif Busman? Nah, Raden Saleh Syarif Busman ini adalah seorang bangsawan Jawa yang lahir tahun 1807 di Desa Terbaya dekat Semarang. Raden Saleh ini disebut sebagai perintis seni lukis modern Indonesia yang berawal dari tahun 1822 ketika beliau sebagai pelukis pribumi pertama yang mendapat pendidikan melukis dari seorang pelukis keturunan Belgia berkebangsaan Belanda, yaitu A.A.J. Payen, dan kemudian melanjutkan pendidikan melukisnya ke Belanda, Jerman, dan beberapa negara di Eropa. Berikut adalah contoh-contoh karya dari Raden Saleh Syarif Busman. Saya akan mengulas seni di tengah kecamuk revolusi dan diplomasi. Nah, sepanjang 1945 sampai 1950, seniman itu melibatkan diri ke kencah perang kemerdekaan. Sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, pada umumnya mereka melukiskan suasana pertempuran, beberapa lainnya melukis potret kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa transisi. Selain itu, untuk membantu perintah merekam dan menyiarkan makna kemerdekaan, sejumlah perkumpulan seniman bermunculan pada 20 Oktober 1945, misalnya atas inisiatif Jaja Gasmoro dan sejumlah pelukis di Yogyakarta dibentuk pusat. Pelukis Indonesia (PTPI) dengan tugas propaganda, PTPI memproduksi selembaran poster hingga baliho yang mempropagandakan kemerdekaan nasional dan semangat anti kolonial. Kelompok ini berakibat bahwa perjuangan kemerdekaan bisa dilakukan dengan cat, pensil, dan kertas yang bersama dengan peluru yang didiplomasikan mengusir sisa-sisa penjajahan dari Indonesia. Selain itu, PTPI tercatat kelompok seniman Indonesia Muda berdiri pada 1946 yang berada di dalam struktur Kementerian Penerangan. Tugasnya antara lain membuat poster-poster propaganda kemerdekaan. Menyusul kemudian kelompok pelukis rakyat yang dibentuk pada 1947. Sementara itu di Bandung dibentuk pelukis front yang bertugas mendokumentasikan peperangan. Di ruangan ini tampil sejumlah karya yang mewakilkan suatu masa ketika bangsa ini pernah berjuang mempertahankan kemerdekaan dan menyuarakan anti kolonialisme.
sini tuh ada lukisan batik. Lukisan batik itu telah menjadi bagian dari masyarakat Jawa, terutama sebagai pertalian antara benda fungsional sekaligus spirit ketuhanan. Lukisan batik modern ini sama aja sama prosesnya, tapi itu perbedaannya terletak pada tujuan dan ekspresinya. Lukisan batik yang dihasilkan oleh seniman modern cenderung mengedepankan kualitas artistiknya. Salah seorang perintis seni lukis, yaitu Amri Haya, lebih sering menggunakan kuas ketimbang canting. Akibatnya, goresan lebih menonjol dan emosinya lebih terlihat. Konflik, intrik, dan perdebatan besar. Pada dasawarsa 1950-an, Indonesia terseret ke dalam arus perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua negara adidaya yang berbeda dalam hal pemerintahan, ideologi, ekonomi. Jadi ini sejarah tentang kapal karam. Diperkirakan lebih dari 3 juta kapal karam yang saat ini ada di dasar laut di seluruh dunia. Jumlah yang tidak sedikit itu saat tentu memiliki makna yang bermacam-macam tergantung dari sisi mana yang kita melihatnya. Salah satu contoh akan melihat dari sisi pemanfaatan dan pelestarian sebagai diungkapkan dalam pameran kali ini. Saya di SMA 67. Kalau masnya dengan siapa? Saya Claudio Dari? SMA 21. Oke, sekarang tuh saya mau nanya-nanya tentang museum ini. Kenapa Mas lebih memilih museum seni keramik ini dibanding yang lain di Kota Tua? Ini buat tugas juga, soalnya saya ada tugas buat review museum ini juga dari sekolah. Di sekolah ya? Iya. Terus tanggapan Mas tentang museum ini gimana? Bagus, ininya di lobbynya keren juga. Banyak ini antik-antik gitu. Ya, makasih ya Mas. Ya. Ya, selamat siang. Di sini saya dari SMA 67. Saya ingin mewawancari seseorang dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oke, baik. Ya, kalau dilihat dari museum ini apa ya? Karya yang paling populer di museum ini itu apa, Pak? Semua karya di sini memang paling populer ya, terutama untuk koleksi seni rupa itu kita ada karya lukisan maestro seperti Raden Saleh ada, terus Apandi, Hendra Gunawan. Semuanya paling lengkap. Saya dibilang ini museum yang paling banyak mengkoleksi karya para seniman terkenal Indonesia maestro. Oke, selanjutnya yang karya yang paling berkesan itu bagi Bapak itu apa, Pak? Semua berkesan. Oh, semua Berkesan. Karena itu kan masih karya seni ya. Kalau karya seni itu berkesan. Berkesan dalam pengertian apa nih? Apa yang berkesan apaan? Kesannya ya dengan bentuk-bentukannya atau dari segi pewarnanya, sejarahnya gitu, Pak. Ya, semualah. Semua yang di museum itu pasti berkesan ya. Kesan dalam perkesan ada kesan historisnya, ada kesan artnya atau seninya, kesan budayanya dan semuanya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Derajat Arfaibowo, saya dari SMA Negeri 67 Jakarta. Izin Bapak, izin mewawancarai dengan atas nama siapa Pak?
Saya Ahmad, bekerja sebagai kurator, edukator, dan pustakawan museum. Baik, terima kasih banyak. Izinkan saya bertanya Pak, kira-kira bangunan ini diresmikan oleh siapa ya Pak? Oke, sebelum bangunan ini diresmikan atau dialihfungsikan menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik, awalnya bangunan ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Peter Van Mejer pada tahun 1866 atas rekomendasi dari Willem III atau Raja Willem III. Dibangun tahun 1866 sampai dengan tahun 1870 dan digunakan sebagai kantor pengadilan tinggi Belanda hingga dialihfungsikan menjadi asrama militer Jepang tahun 1942, baru diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Balai Seni Rupa tanggal 20 Agustus 1976. Tanggal 10 Juni 1977 diresmikan sebagai Museum Keramik, baru tahun 1990 menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, ini ada dua bangunan. Dua bangunan punya dua museum, yaitu Museum Seni Rupa dan Museum Keramik. Teman-teman, terima kasih banyak ya udah nonton. Itu keseruan kita dari tadi. Makasih banyak udah nonton sampai sekarang. See you on the next video. See you nanti kita udah lulus teman-teman. Dadah. Bah, makasih. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak